Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Selamat datang buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube saya. Adapun pada kali ini saya akan berbagi tentang pelajaran PKWU. Ya, pelajaran PKWU, mapel PKWU, prakarya dan kewirausahaan. Kelas 11 kemudian semester 2 ya, dengan judul pengolahan makanan internasional. Makanan internasional adalah makanan yang dimiliki tiap negara yang ada di dunia dan menjadi salah satu ciri khas dari negara tersebut. Adapun berdasarkan bahan baku pembuatannya, makanan internasional dari bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu bahan pangan hewani dan nabati. Perencanaan usaha pengolahan makanan internasional. Berikut ini beberapa kuliner yang dapat kita coba untuk memulai usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Baiklah, buat adik-adik yang duduk di kelas 11, silakan perhatikan ini gambar apa. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adik semua pernah memakan ya dari makanan yang teman-teman saksikan ya. Ini adalah salah satu makanan internasional. Ada yang tahu apa namanya? Ya, betul jawabannya. Ya, jadi ini adalah makanan dari luar negeri yang bernama burger. Ya, burger. Burger merupakan salah satu kuliner populer yang berasal dari luar negeri. Ada sejarah yang menyebutkan bahwa burger pertama kali berasal dari kota Hamburg di Jerman. Ada juga yang menyebutkan bahwa burger berasal dari Amerika Serikat. Burger yang kita lihat pada saat ini sangat identik dengan roti bulat yang diiris menjadi dua bagian. Di antara dua lapisan roti bulat yang telah diiris tersebut diisi dengan daging, panggang atau goreng, keju, selada, irisan bawang, bombay, irisan tomat, dan irisan mentimun. Nah, bisa dilihat di samping sebelah ini ya, ini adalah sebuah makanan burger ya, yang terdiri dari roti, kemudian rotinya diiris menjadi dua bagian dan diisi berbagai macam ya, seperti ada apa ini ya, ada dagingnya, kemudian ada bawang bombay, ada tomat dan lain sebagainya. Biasanya ditambah pula pelengkap seperti apa? Seperti mayones, mustard, dan saus tomat atau sambal. Namun, pada awal kemunculannya ada sejarah yang menjelaskan bahwa burger hanya berupa dua lapis roti diisi daging panggang atau daging goreng, di mana roti yang digunakan masih berupa roti tawar biasa dan tidak berbentuk bulat. Ya, jadi mungkin ini sudah dimodifikasi ya. Makin ke sini isinya pun semakin lengkap, tidak hanya daging saja. Pada saat ini kepopuleran burger cukup menanjak. Hal ini disebabkan penjualan burger tidak hanya dilakukan oleh restoran-restoran besar yang berasal dari luar negeri saja, akan tetapi juga dilakukan oleh para pengusaha lokal Indonesia. Bermunculannya outlet-outlet baru yang menjual burger menyebabkan tiap pelaku bisnis mencari cara agar usahanya dapat dilirik oleh konsumen. Salah satu ya cara yang dilakukan adalah dengan membuat variasi. Ya, variasi apa? Di rasanya, bentuknya, kemudian komposisi bahan dan lain-lain. Sehingga bisa menarik peminat konsumen. Kemudian peluang usaha di bisnis burger ini masih cukup menjanjikan
walaupun ada anggapan di kalangan masyarakat umum yang menyebutkan bahwa burger merupakan makanan junk food dan kurang baik untuk kesehatan tubuh apabila dikonsumsi terlalu sering. Namun, anggapan tersebut dapat kita ubah dengan mengganti komposisi bahan yang dipakai. Apabila biasanya daging panggang atau daging goreng menjadi salah satu isian dalam burger, maka kita ganti ya daging panggang atau daging goreng tersebut dengan olahan hasil ikan laut sebagai salah satu isian dalam burger. Ya, mana ikan laut contohnya? Ya. Nah, seperti ini ya, ikan laut contohnya. Diganti isinya. Kemudian olahan hasil ikan laut yang banyak mengandung gizi akan menggantikan anggapan burger sebagai junk food dan menggantinya dengan anggapan makanan penuh gizi. Adapun dalam membuat perencanaan usaha burger perlu memperhatikan beberapa faktor berikut ini. A. Bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan untuk pembuatan burger adalah daging cincang dan roti. Namun, karena bahan utama daging yang akan digunakan diganti oleh olahan hasil ikan laut, maka kita perlu mengetahui karakteristik olahan hasil ikan laut tersebut. Ikan yang digunakan adalah jenis ikan laut yang berdaging tebal, daging berwarna putih, dan memiliki tekstur yang lembut sehingga mudah untuk dilumat. Sebelum diolah sebagai bahan pembuatan burger, ikan tersebut dilumatkan terlebih dahulu dengan ditambahkan sedikit tepung tapioka serta bumbu-bumbu lain sebagai pelengkap. Ikan laut yang digunakan dalam usaha burger ini biasanya adalah ikan tenggiri, talang-talang, larak, atau dapat pula menggunakan cupi. Contoh seperti di samping ini ya, ikan ini, ikan laut. Roti yang digunakan untuk membuat burger memiliki kekhasan tersendiri. Ciri kekhasan tersebut adalah bentuknya yang bulat. Ya, mana rotinya? Nah, seperti ini ya, teman-teman, roti ini. Roti yang digunakan untuk burger. Bentuknya bulat dan dapat dibagi menjadi dua bagian. Roti yang enak untuk membuat burger adalah yang tebal, tapi tetap empuk dan lembut. Biasanya para pengusaha burger tidak membuat roti tersebut sendiri, melainkan membelinya di pasar atau langsung dari produsennya. Namun, apabila memiliki dana produksi berlebih, alangkah baik jika mengalokasikannya untuk membuat roti sendiri, sehingga burger yang kita jual memiliki cita rasa yang berbeda dari burger-burger lainnya. Adapun selain bahan utama seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa bahan pelengkap yang perlu ada dalam usaha burger, yaitu keju, selada, irisan bawang bombay, irisan tomat, irisan mentimun, mayones, mustard, dan saus tomat atau sambal. B. Perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan dan peralatan merupakan salah satu bagian penting yang harus ada dalam usaha burger. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka usaha burger tidak dapat berjalan sesuai rencana. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan yaitu gerobak, seperti di samping ini, atau etalase untuk menyimpan bahan baku dan perlengkapan lainnya. Kompor, wajan anti lengket, spatula, box pendingin kecil untuk menyimpan ikan, dan wadah serta botol plastik untuk tempat sayuran dan aneka saus burger. Lokasi, ya, lokasi juga penting. Ya, lokasi untuk usaha burger dicari yang strategis agar lebih mudah dilihat oleh calon konsumen. Ya, contohnya seperti ini ya, teman-teman, yang lokasinya strategis. Ya, yang lebih mudah dilihat oleh calon konsumen. Biasanya lokasi yang digunakan adalah depan minimarket atau supermarket
pusat perbelanjaan, pusat hiburan sekolah, dan kampus atau di tempat lain-lainnya. Adapun untuk minimarket atau supermarket biasanya menawarkan kerjasama bagi para pengusaha kuliner skala kecil untuk membuka usaha di depan minimarket atau supermarketnya. Biasanya bentuk kesepakatannya adalah para pengusaha kuliner membayar uang sewa. Nah, itulah makanan burger. Terus apalagi makanan luar negeri? Ya, ada yang namanya mie ramen, ya. Mie ramen. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman atau anak-anakku sekalian. Ya, mungkin ada sebagian yang sedang menyaksikan ini pernah menyicipi mie ramen ini. Apa aja sih mie ramen itu bahan-bahannya? Atau mie ramen itu apa sih? Ya, jadi mie ramen itu adalah salah satu kuliner populer ya dari Jepang. Sebenarnya mie ramen ini berasal dari Tiongkok, hanya saja berkembang dan populer di Jepang. Sehingga banyak orang menganggap mie ramen berasal dari Jepang. Kuliner mie ini cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Penggemar mie ramen mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mie ramen berbeda dengan bakmi-bakmi yang ada di Indonesia. Perbedaan yang cukup terlihat adalah dalam komposisi bahan pelengkap dan cara penyajiannya. Bahan pelengkap yang berbeda seperti toge, telur, bulat, dan lain-lain. Sedangkan cara penyajiannya cukup unik. Mie ramen disajikan dalam mangkuk ukuran besar. Peluang bisnis usaha mie ramen masih terbuka luas. Hal tersebut dikarenakan jumlah konsumen mie ramen yang cukup banyak sehingga membuka peluang untuk para pengusaha baru membuka usaha tersebut. Selain itu, bagi sebagian masyarakat Indonesia, kuliner olahan mie sudah cukup menggantikan menu utama berupa nasi sebagai makanan pokok. Adapun dalam membuat perencanaan usaha mie ramen perlu memperhatikan beberapa faktor berikut ini. A. Bahan baku. Bahan baku dalam perencanaan usaha mie ramen tidak begitu sulit untuk dicari. Bahan-bahan baku tersebut biasanya sudah tersedia di toko, pasar, atau supermarket. Bahan-bahan baku tersebut yaitu bakso ikan, bakso sapi, udang besar, daun cesin, bawang putih, mie bulat, daging ayam, jahe, lengkuas, kaldu ayam, minyak wijen, tepung maizena, minyak ikan, saus sambal, kecap Jepang, garam, gula, kecap manis, dan lainnya. Nah, seperti contoh salah satunya ya mie. Ini untuk bahan baku mie ramen. Kemudian perlengkapan dan peralatan. Tidak berbeda jauh dengan usaha burger. Perlengkapan dan peralatan dalam usaha mie ramen merupakan salah satu bagian yang penting. Apabila perlengkapan dan peralatan tidak tersedia, maka usaha direncanakan tidak akan berjalan. Perlengkapan dan peralatan dalam usaha mie ramen yaitu etalase atau gerobak ya seperti gambar di samping, kompor dan gas LPG, panci, wajan, peniris mie, spatula, pengangkat makanan, pengaduk makanan, baskom, talenan, mangkuk, wadah, nampan, serbet, garpu, sendok, dan lain-lain. Lokasi, ya, lokasi juga sangat penting, ya. Penentuan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha mie ramen harus tepat. Kriteria yang perlu dipenuhi adalah lokasi yang strategis dan ramai. Lokasi yang dapat digunakan yaitu pusat perbelanjaan, dekat sekolah, dekat rumah sakit, dekat pasar, pinggir jalan, taman kota, kampus, dan lain-lain. Ya, jadi inilah materi PKWU pada PJJ hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anakku sekalian, ya bisa menyimaknya dengan baik. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.